Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin teman-teman, untuk laga malam hari ini lebih baik dimana saya akan membahas pertandingan dari Serie A Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Como menghadapi Empoli ya. Di laga ini terlihat tuan rumah Como diprediksi akan menggunakan formasi 4-2-3-1, sedangkan Empoli dengan formasi 3-4-2-1 ya. Untuk tuan rumah Como di laga ini sekitar ada 4 pemain mereka yang mengalami cedera, sedangkan untuk kubu tim tamu ini sekitar ada 6 dan 7 ya, 7 pemain. Dari klasemen sementara dari selanjutan Serie A Italia, di mana tuan rumah Como berada di peringkat 13, sedangkan Empoli berada di peringkat 18 sementara. Jadi untuk laga ini tidak menutup kemungkinan nampaknya tuan rumah Como akan mampu meraih kemenangan di kandang saat menjamu Empoli. Masih di Serie A Italia, di laga ini mempertemukan tuan rumah Venezia menghadapi Bologna. Terlihat di laga ini Venezia dengan formasi 3-5-2, Jesus tampaknya masih tetap menjadi starter di laga ini. Sedangkan Bologna dengan formasi 4-2-3-1. Tuan rumah Venezia di laga ini sekitar ada 6 pemain mereka mengalami cedera, sedangkan untuk Bologna di laga ini hanya 3 pemain saja. Klasemen dari Serie A Italia, di mana tuan rumah Venezia berada di peringkat 19, sedangkan Bologna berada di peringkat 4 sementara. Tidak menutup kemungkinan nampaknya tim tamu akan mampu meraih kemenangan di kandang Venezia, mungkin hanya selisih 1 gol saja. Kemudian saya pergi ke La Liga Spanyol. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Real Sociedad menghadapi Real Valladolid. Terlihat Sociedad dengan formasi 4-3-3, sedangkan Real Valladolid dengan formasi 4-2-3-1. Tuan rumah Sociedad di laga ini terlihat sekitar ada 6 pemain mereka mengalami cedera, sedangkan untuk Valladolid hanya 3 pemain saja. Klasemen sementara dari lanjutan La Liga Spanyol terlihat Real Sociedad, di mana mereka berada di peringkat 12 dengan meraih 35 poin dari 28 laga, sedangkan Valladolid berada di peringkat 20 juru kunci ya dari La Liga. Tidak menutup kemungkinan laga ini akan nampaknya berjalan menarik. Kemungkinan besar Real Sociedad akan mampu meraih kemenangan di kandang saat menghadapi Real Valladolid. Masih di La Liga Spanyol, di laga ini saya membahas pertandingan tuan rumah Real Madrid akan menjamu tim tamu Leganes. Terlihat Real Madrid dengan formasi 4-3-3. Lini tengah itu ada Bellingham, Tchouaméni, Valverde, dan lini depan Rodrigo, Mbappe, dan Vinicius. Sedangkan untuk Leganes dengan formasi 5-3-2 ya. Tuan rumah Real Madrid di laga ini terlihat ada sekitar 5 pemain mereka mengalami cedera, sedangkan untuk Leganes ada 3 pemain saja. Dari klasemen sementara dari lanjutan La Liga Spanyol, Real Madrid berada di peringkat 2 hanya selisih 3 poin dengan Barcelona yang masih berada di puncak klasemen. Leganes berada di peringkat 18 sementara mencoba untuk keluar dari zona merah karena memang dari perolehan poin cukup sama dengan Deportivo Alaves. Untuk laga ini nampaknya Real Madrid akan mampu meraih kemenangan di kandang. Kemudian saya pergi ke Bundesliga Jerman. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Bayern Munchen menghadapi FC Pauli ya. Terlihat di laga ini tuan rumah Bayern Munchen dengan formasi 4-2-3-1. Lini serang masih Harry Kane. Sayap kiri kena ada Olise dan Sané. Gelandang serang itu ada Musiala ya, Goretzka dan Kimmich, nampaknya pemain jangkar dan ekstrator ya. Terlihat untuk FC Pauli ini dengan formasi 3-4-1-2. Tuan rumah Bayern Munchen di laga ini sekitar ada 6 pemain mereka yang akan absen. Begitu juga dengan tim tamu FC Pauli ya. Klasemen sementara Munchen masih dikokok di puncak, sedangkan FC Pauli berada peringkat 15 mencoba menjauhi zona merah ya. Ini ada zona merah. Jadi untuk laga ini minimal ada 3 gol ya. Minimal itu ada 3 gol untuk laga Bayern Munchen, mungkin bisa lebih di laga ini. Masih di Bundesliga Jerman, di laga ini mempertemukan tuan rumah Borussia Mönchengladbach menghadapi RB Leipzig. Terlihat Borussia Mönchengladbach dengan formasi 4-2-3-1, RB Leipzig dengan formasi 3-4-1-2. Tuan rumah Gladbach di laga ini sekitar ada 5 pemain mereka mengalami cedera, begitu juga dengan RB Leipzig. Klasemen sementara dari lanjutan Bundesliga Jerman, tuan rumah Borussia Mönchengladbach pada peringkat 7 dengan meraih 40 poin, sedangkan RB Leipzig pada peringkat 5 dengan meraih 42 poin. Kesimpulan kedua tim ini hanya selisih 2 poin saja. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar Borussia Mönchengladbach lebih berpotensi di laga ini, kemungkinan bisa skor imbang ataupun hanya selisih 1 gol saja. Masih di Bundesliga Jerman, di laga ini saya membahas pertandingan Holstein Kiel menghadapi Werder Bremen. Holstein Kiel dengan formasi 3-5-2, sedangkan Werder Bremen dengan formasi 3-5-2 ya, formasi yang sama. Untuk tuan rumah Holstein Kiel di laga ini sekitar ada 4 pemain mereka mengalami cedera, sedangkan untuk kubu tim tamu Werder Bremen 2 pemain saja. Dari klasemen sementara Holstein Kiel berada di peringkat 18 juru kunci dari Bundesliga Jerman. Werder Bremen berada di peringkat 12 sementara. Terlihat
dari peringkat sementara, Austin Kiel berada di juru kunci. Nampaknya mereka akan mencoba untuk meraih kemenangan di kandang sama menghadapi WD Bremen. Jadi untuk laga ini walaupun sedikit agak berat, mungkin akan berlangsung menarik. Ada kedua kemungkinan untuk laga ini bisa berakhir di skor imbang ataupun kemenangan Austin Kiel di kandang. Masih di Bundesliga Jerman, di laga ini saya membahas pertandingan tuan rumah Wolfsburg menghadapi FC Heidenheim. Wolfsburg dengan formasi 4-3-3, Heidenheim dengan formasi 3-5-2. Untuk tuan rumah Wolfsburg di laga ini terlihat ada sekitar 6, 7, 8 pemain yang akan absen, sedangkan untuk tim tamu Heidenheim di laga ini hanya 4 pemain saja. Dari peringkat sementara saya melihat di mana Wolfsburg ini berada di peringkat 8, sedangkan Heidenheim berada di peringkat 17 sementara. Jadi untuk laga ini nampaknya akan berlangsung menarik. Bisa jadi laga ini bisa berakhir di skor imbang ya, walaupun dari peringkat sementara cukup jauh. Mungkin akan banyak kejutan di laga Wolfsburg menghadapi Heidenheim. Kemudian saya pergi ke Liga 1 Prancis. Di laga ini mempertemukan tuan rumah AS Monaco menghadapi Nice. Di laga ini terlihat Monaco dengan formasi 4-2-3-1, Nice dengan formasi 3-4-2-1. Tuan rumah Monaco di laga ini terlihat sekitar itu ada 6 pemain, sedangkan untuk tim tamu Nice ada 4 pemain mereka yang akan absen di laga ini. Dari klasemen sementara di mana tuan rumah Monaco berperingkat 3, Nice berperingkat 4, perolehan poin yang sama, hanya perbedaan dalam performa mencetak gol saja. Oke, ini pertandingan papan atas akan berlangsung menarik kemungkinan besar, walaupun Monaco menjadi tuan rumah di laga ini. Nampaknya mereka akan cukup sulit untuk bisa meraih kemenangan di kandang. Laga ini bisa berakhir skor imbang ataupun hanya selisih 1 gol saja. Selanjutnya saya membahas pertandingan dari Inggris Championship. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Stoke City menghadapi Queen Park Rangers. Terlihat dari klasemen sementara di mana tuan rumah Stoke City ini berada peringkat 20, sedangkan QPR berada peringkat 15. Untuk laga ini walaupun Stoke City bermain kandang, nampaknya mereka akan cukup sulit untuk bisa meraih kemenangan di kandang. Oke, Stoke City laga ini ada sekitar 6 pemain mereka mengalami cedera, sedangkan Queen Park Rangers sekitar 8 pemain. Cukup menarik di laga ini, kemungkinan besar laga akan berlangsung sengit dan bisa berakhir skor imbang ataupun Queen Park Rangers akan mampu meraih kemenangan di kandang Stoke City. Oke, baik, itu dia mengenai dari laga malam hari ini. Terima kasih, salam olahraga. Sign of the enemy activity. Enemy warships destroyed.